Halo semuanya, kali ini saya Nova Bersama akan menjelaskan tentang sejarah salah satu masjid yang cukup terkenal di Indonesia. Masjid yang sudah ada sejak zaman Kesultanan, diarsiteki oleh bangsa Tionghoa dan Belanda, yaitu Masjid Agung Banten, yang konon katanya sangat erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Banten. Nah, berikut akan saya jelaskan informasi mengenai sejarah Masjid Agung Banten dan apa saja sih di dalam Masjid Agung Banten ini. Dikutip dari laman tirto.id, keberadaan Masjid Agung Banten ini erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Banten. Masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi dan dirancang oleh arsitek Tionghoa dan Belanda. Sultan Maulana Hasanuddin sendiri merupakan raja pertama Kesultanan Banten. Ia adalah putra dari Sunan Gunung Jati, penguasa Cirebon sekaligus ulama Wali Songo yang merintis dakwah agama Islam di Jawa, juga termasuk Banten. Pembangunan Masjid Agung Banten kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Dikutip dari laman DPM PTSP Provinsi Banten, salah satu ciri khas dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip dengan pagoda Tiongkok yang merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Cek Bancut, yang kemudian 2 buah serambi yang dibangun menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama masjid yang pertama kali dibangun pada 1556 Masehi ini. Di dalam Masjid Agung Banten terdapat kompleks makam Sultan-Sultan Banten beserta keluarganya, seperti makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Pada sisi utara serambi selatan juga terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin dan lainnya. Pada sisi selatan bangunan inti masjid terdapat 2 lantai pavilion tambahan yang bernama Tiamah. Pavilion itu berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno yang dibangun oleh arsitek asal Belanda bernama Hendrik Lucas Tardel. Dikutip dari laman Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia, kompleks bangunan Masjid Agung Banten memiliki luas tanah 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Pada sisi tembok terdapat 2 buah gapura di bagian utara dan selatan yang letaknya sejajar. Bangunan masjidnya sendiri menghadap ke timur ditopang dengan fondasi masif dengan tinggi 1 meter dari halaman. Bangunan ruang utama berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 25 x 19 meter. Kemudian, lantainya terbuat dari ubin berukuran 30 x 30 cm berwarna hijau muda dan dibatasi dinding pada 4 sisinya. Dinding timur memisahkan ruang tamu dengan serambi timur dan terdapat 4 pintu utama pada dinding tersebut. Pintu ditempatkan dalam bidang segi 4 pada dinding berukuran 174 x 98 cm dengan 2 daun pintu dari kayu. Di atas pintu berbentuk lengkung setengah lingkaran ada 2 buah lubang angin pada dinding timur yang mengapit pintu. Pada jarak 10 meter dari kolam bagian depan masjid terdapat menara dengan tinggi 23 meter. Menara tersebut dibangun pada abad ke-18 Masehi dan terdapat 82 buah anak tangga untuk sampai ke atas menara. Dalam menara tersebut terdapat 4 pintu yang berbentuk sama dengan pintu masuk menara. Bangunan menara ini terbagi 3 bangunan, yaitu kaki, tubuh, dan kepala. Kolam berada di serambi timur berbentuk persegi panjang yang terbagi menjadi 4 bagian dalam kotak. Antar kolam dipisahkan oleh pematang tembok dan dihubungkan dengan lubang pada masing-masing pematang. Kolam berukuran 28,10 x 3,10 meter dan dalamnya antara 75 sampai 100 cm. Di sekeliling kolam terdapat tembok setinggi 1,29 meter dan tebal 32 cm. Tersedia tangga turun berjumlah 3 buah anak tangga dari arah halaman dan 5 anak tangga dari serambi timur yang digunakan ke kolam.
Kemudian terdapat bangunan pewastren yang letaknya berdampingan dengan ruang utama. Dikutip dari laman Warisan Budaya Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pawestren adalah ruangan yang menempel pada dinding sebelah masjid dan merupakan tempat sholat bagi kaum wanita. Pada dinding selatan terdapat pintu yang menghubungkan pawestren dengan serambi pemakaman selatan. Di sebelah barat dinding pawestren hanya terdapat lubang angin dengan bentuk kumpulan segitiga dengan bunga di antaranya. Pada sebelah selatan masjid terdapat bangunan tambahan bernama Tiamah. Bangunan ini memiliki arsitektur Belanda kuno. Dibangun oleh seorang arsitek asal Belanda bernama Hendrik Lucas Cardel. Hendrik Lucas Cardel masuk Islam dan diberi gelar Pangeran Wiraguna oleh Sultan Banten. Cardel juga yang merancang bangunan Menara Masjid Agung Banten. Nah, itu dia sejarah dari Masjid Agung Banten. Semoga informasi yang saya berikan bisa menambah wawasan kita semua. Thank you semuanya.